Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita hari ini. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami datang masuk hadirat-Mu, mengucap syukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan beri, dan juga hati yang baru yang Tuhan siapkan. Hati yang mau dibentuk pagi hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarnya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah ada CCTV. Diambil dari Ulangan 32 ayat 8-12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, CCTV sering kita lihat di mana-mana saat ini. CCTV adalah kamera pengawas yang digunakan untuk mengawasi dan merekam keadaan situasi di area tertentu. Melalui CCTV dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Banyak kejadian kriminal juga dapat diungkap. Melalui CCTV juga bisa dijadikan bahan informasi penting yang bisa membantu banyak pihak, seperti terjadinya kemacetan dan kecelakaan. Kehadiran kamera pengawas ini jelas berpengaruh positif terhadap keamanan wilayah tertentu. Saya sering melihat stiker dengan tulisan toko ini diawasi oleh CCTV atau sekedar kertas tertulis ada CCTV. Saya coba bertanya kepada penjaga toko, dengan ditulis seperti itu, apakah sering terjadi kehilangan barang atau memang hanya menakut-nakuti pencuri agar tidak berani mencuri toko tersebut? Kenyataannya, penjaga toko bilang walau dikasih CCTV, yang namanya orang nekat banyak, tetap saja ada yang hilang. Dan para pekerja toko di akhir bulan dipotong gajinya secara kolektif jika ada barang-barang yang hilang di saat stop opnam. Mereka menggantinya bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup anak-anak Tuhan alias keturunan Israel secara rohani diawasi oleh Tuhan 24 jam, lebih akurat dari CCTV. Karena Tuhan sangat memperhatikan kita sesuai firman Tuhan yang ditulis di ayat 9 dan 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bangsa Israel merupakan umat milik Tuhan sendiri. Keturunan Yakub atau Israel begitu diperhatikan oleh Tuhan sehingga mereka memiliki tanah pusaka untuk ditinggali oleh mereka dan keturunannya mereka kelak. Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Mereka dijauhkan dari banyak ancaman selama melalui padang gurun. Mereka dipelihara di tengah-tengah ketandusan padang belantara. Yang lebih luar biasa lagi, bangsa Israel dikelilingi dan diawasi oleh Tuhan sendiri, bahkan dianggap seperti biji matanya. Sebenarnya bangsa Israel sangat beruntung karena yang menjaga dan melindungi mereka adalah Allah Sang Pencipta sendiri. Tetapi sejarah berkata lain. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, susah untuk diberitahu dan susah untuk taat kepada perintah Tuhan, sehingga mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Pagi hari ini mari kita merenungkan bagaimana hidup kita saat ini sebagai keturunan dari bangsa Israel secara rohani. Apakah kita masih berani untuk melawan perintah Tuhan walau kita diawasi 24 jam oleh mata Tuhan? Apakah kita masih gak taat walau dipantau CCTV dari surga? Ingat,
Tuhan mengawasi semua anak-anaknya seperti biji matanya. Begitu dijagai dan bernilai hidup kita di hadapannya. Berhentilah berbuat dosa, karena CCTV Tuhan terus memantau, bahkan sanggup memantau sampai kedalaman hati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami tahu Engkau mengawasi kami dengan CCTV dari surga. Kami sadar hidup kami diperhatikan dengan baik. Ajar kami punya roh takut akan Tuhan, agar kami bisa mengerjakan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bukan pelanggaran atau dosa yang kami lakukan, tetapi kami bisa melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami datang juga memohon berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani, kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.